Nah ini gue bilang, yang gantiin lu bukan, mungkin nggak langsung AI ya bro ya, tapi orang yang kayak lu tapi yang ngerti AI. Jadi nggak ada kita announce kebijakan A, ntar media ini ngomongnya beda, yang sini ngomongnya beda, yang situ ngomongnya beda. Nah itu kan, itu yang bikin sekarang asing keluar. Lu udah kena market crash, anjlok, lu balik miskin, nanti lu udah recover balik lagi ke atas, nah baru lu ngerti, oh ya ternyata gue hanya perlu sabar. Daging Talks to Learn. Di depan saya sudah ada Mas Douglas Goh. Nah, beliau ini pernah mencapai keuntungan ratusan miliar dalam berinvestasi. Tapi juga sekarang katanya lagi kena ujian hilang puluhan miliar. Gimana kabarnya Mas? Relatif baik lah. Relatif baik Relatif ya. baik. Uang hilang tapi ya masih bisa makan lah. Berbesar hati ya. Ya harus bersenyum bro, banyak kita parah banyak yang lebih parah gitu. Jadi ya sudah, jalanin aja gitu. Nah, kalau di era sekarang ini sebenarnya untuk kita berada di survival mode itu apa yang kita perlukan, Mas? Dana cadangan ya. Oke. Dana cadangan lu at least aman 6 bulan, 12 bulan. Di luar itu semoga lu ada kerjaan, ada bisnis, jangan sampai itu di-cut. Lebih dari itu baru investasi lah. Kalau bisnis sekarang juga orang pada agak takut, investasi juga takut. Mereka harus memilih jalan apa nih yang terbaik? Kalau yang terbaik tuh relatif ya bro ya. Maksudnya gue ngobrol sama teman-teman gue yang bisnismen, ada yang terdampak, ada yang malah lagi growing gitu. Jadi ada juga yang growing, ada yang ya? masih growing, bahkan malah kenceng-kenceng, malah kayak bro, ini gue lagi bagus banget nih, gimana gue mau IPO? Ada gitu. Jadi mungkin tergantung juga bisnisnya apa, backgroundnya gimana gitu. Menurut gue di setiap waktu pastilah ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Iya benar-benar. Karena aku juga ketemu tuh, tiba-tiba pengusaha-pengusaha ini, wih omset gue sekarang malah naik. Iya pas kan, dolar pasti ada, iya. begini Bener. lagi menguat tapi dia tetap bagus. Contohnya rupiah melemah, dolar menguat, kan ada bisnis yang justru jualnya dolar. Iya. Tapi cost-nya pakai rupiah, malah untung dia. Nah, jadi tergantung sih memang. Oke. Nah, kalau misalnya sekarang ini kan orang lagi banyaknya survival mode nih Mas. Lebih mending nyelamatin cash flow ataupun beraniin aja malah serok gitu. Cash flow. Cash flow ya? Cash flow. Serok tuh hanya dengan catatan, pokoknya itu emergency fund lu aman, lu mau serok silakan. Tapi kalau lu emergency udah nggak aman, dana lu udah mulai drastis berkurang buat pengeluaran bulanan, lu jangan sosok serok deh mendingan. Jadi Mas Mun sekarang nih udah nggak nyerok-nyerok? Kalau gua nyerok. Nyerok Kalau tetap? gua nyerok. Oke. Cuman nyeroknya juga dikit-dikit lah, karena merahnya ini tuh faktornya kan bukan cuma 1-2 hal gitu, banyak. Menurut gua selama faktor-faktor ini belum beres, kita belum bisa balik ke atas lah. Jadi seroknya dikit-dikit aja. Jangan all in ya? Jangan dulu. Nanti, all in tuh nanti pada saat semua udah bagus, semua positif, setiap kali buka berita bagus lah. Kalau contohnya Mas ada dana dingin 100 juta, apa yang Mas lakuin sekarang? Gua sekarang di era survival cuman ada mode. 100 juta. Cuma ada 100 juta. Kayaknya gua mungkin nggak invest, nggak trading sih. Kalau itu gua fokus gedein earning power. Karena invest sekarang kasarnya ngomong di luar lagi kebakaran bro. Nggak peduli seberapa bagus saham lu, perusahaan lu, emiten lu, kalau lagi kebakaran semua jual, semua pegang cash. Jadi invest gua tunggu dulu. Harganya murah tapi masih bisa makin murah. Nah trading juga sama, kondisinya lagi nggak enak nih buat di tradingin. Jadi menurut gua fokus gedein earning power. Skill gua ada apa, ya gua juga jual dari sana lah. Jadi lebih banyak mungkin sekarang orang baiknya kalau aku dengar tadi tingkatkan dulu skillnya gitu. Skill pasti. Skill ini nggak kemana-mana. Di saat lu miskin lu kaya, skill ini penting. Sekarang bener ada crash, lu masih ada skillnya, lu akan bisa bounce back. Menurut Mas, ke depannya sebagai salah satu orang yang suka berinvestasi di berbagai perusahaan gitu ya, industri apa sih yang ke depannya akan cemerlang gitu? Kalau di Indonesia biasa kita itu emang paling kuatnya di komoditas. Karena sumber daya alam kita memang sangat banyak sekali, kita sangat kaya lah di situ. Jadi menurut gua komoditas kita tuh nggak akan mati dalam waktu dekat lah. Kalau dulu kan orang ngomong, kok ini udah apa-apa EV nih, mobil listrik. Gimana nih industri coal, batu bara? Itu masih panjang. Lu buat bikin baterainya aja masih perlu batu bara. Gitu. Jadi komoditas kita mantap. Kedua mungkin kalau di Indonesia yang paling kuatnya finance memang. Perbankan. Perbankan. Kalau di contoh US kan teknologi. Kalau di Indonesia itu perbankannya yang kuat. Jadi memang sahamnya turun, tapi sebenarnya kalau kita pelajarin kinerjanya gitu-gitu sebenarnya oke, bagus-bagus aja. Cuman memang turunnya karena faktor lain. Bukan faktor perusahaannya benar dia jelek, enggak. Gitu.
Mungkin 2 itu yang paling utama ya kalau Indonesia menurut gue ya. Di luar itu mungkin siklus lah, kadang lagi ada trennya ke arah mana ya mungkin sektor itu terdampak gitu. Tapi 2 ini lumayan konsisten kalau Indo. Kalau tadi aku dengar kan itu lebih pandangan seorang investor. Gimana saran Mas untuk para pekerja juga atau para pelajar sekarang? Oke, kalau pekerja dalamin AI. Dalami AI. Yes, gue background IT bro kebetulan. IT. Yes, jadi menurut gue sekarang ini waktunya para IT bersinar nih. AI ini sangat di luar ini ya, kebanyakan kalau di mungkin X terutama negatifnya AI itu kan lu pakai buat gambar-gambar gitu-gitu kan ya. Iya. Itu negatif lah karena lu jadi nggak kasih duit ke orang-orang kreatif. Itu gue setuju. Tapi kita harus pakai AI itu buat yang apa ya, mencerna informasi, buat bikin produk-produk web app gitu-gitu sekarang tuh sangat-sangat bagus sekali. Gue setiap hari sekarang lebih banyak chatting sama AI bro daripada sama istri bro. Kayak gue kepikiran gue pengen ngapain ya tapi nggak ada aplikasinya, gue langsung bikin sama AI gitu. Itu nah menurut gue sekarang ini lagi di AI era ya. AI era. Nah Indonesia menurut gue masih belum ke arah sana boro-boro. Contoh kemarin tuh gue lihat berita salah satu perusahaan AI si Anthropic itu dia kasih lihat statistiknya pengguna AI gitu di Indonesia tuh peringkatnya masih sekitar 50-an bro. Nomor 1 kemarin Singapura. Oke. Nah itu kayak kita masih kurang banget lah. Aku juga ngerasa gitu sih. Sekarang Ya, aku lebih pakai, banyak ngechat AI daripada chattingan di WA. Oh iya. Iya, Nah, tapi AI udah pakai buat bisnis bro. banget. Nah itu Aku ini udah mantap nih. sangat Ini makanya kaya nih. bergantung. Ini makanya sukses nih. Enggak, karena gini Mas, AI itu menghemat banyak waktu dan pekerjaan kita. Betul banget. Jadi dengan AI itu menurutku kita aja bisa merevisi karyawan pakai AI. Bener. Jadi- Beberapa kerjaan terutama yang mungkin nggak pakai kreatif gitu ya. Nah, Betul. itu bener sih. AI lebih cepat. Bahkan yang tadinya kan kita misalnya ada kerjasama luar negeri nih sama orang. Oke. Kalau kita balas email catat satu-satu itu kan lama. Betul. Dengan adanya AI itu jawabannya bagus, plus dia bisa bikinin sampai kontrak-kontraknya lagi bro. Bener. Pasalnya apa, legal kekuatannya gimana. Wah, AI emang kalau sekarang ya teman-teman nggak melek AI, wah bahaya. Dimakan sama AI pekerjaannya. Nah ini gue bilang yang gantiin lu bukan mungkin nggak langsung AI ya bro ya. Tapi orang yang kayak lu tapi yang ngerti AI gitu. Betul. Bidangnya sama, lu jobnya sama tapi dia ngerti AI lu nggak ngerti, lu bakal diganti sama dia. Diganti. Karena dia pasti lebih cepet. Nah sekarang gue sama, gue POV investor. Gue set AI gue setiap pagi jam 8, dia ringkas nih pas gue tidur 24 jam terakhir ada berita apa, ada email soal market, soal dari security segala macam, lu ambil semua itu, lu summary kasih ke gue. Nah jadi gue jam 8 gue tinggal lihat itu, oke lagi ada apa? Oh lagi ada perang, udah gue gak usah lihat market. Gitu. Nah hal-hal kecil-kecil gitu bro. Itu menurut gue kayak ibarat gue punya PA. Tapi PA-nya gak tidur gitu. Betul. Nah Dia itulah. kerja terus. Ya plusnya di situlah. Karena gue dalam membuat konten juga sekarang sangat into banget sama AI. Sekarang kalau kita bikin script writing, udah pasti pakai AI. Benar. Walaupun note-nya dari kita ya bro. Dari awal sampai habis gue ceritanya pengen begini, nggak 100%. Bikinin script nggak gitu. Tapi Itu yang benar. iya itu yang benar kan. betul. Kalau kita 100%, kan AI ini tetap robot ya. Dia nggak punya sense Betul. humannya nggak ada. Jadi kadang-kadang kata-katanya juga terlalu kaku. Tapi dengan kita ada sentuhan manusia, collab sama AI itu bakal ngeri. Itu yang benar bro. Jadi AI ini nggak boleh gantiin kita buat mikir. Jadi lu nggak mikir lagi, bukan gitu. Lu Bukan, justru harus kasih dia tugas, dia kerjain cepet dan nonstop. Balik ke lu yang mikir nih, nextnya gue Iya. mau ngapain. Itu udah mantep bro. Karena gue ngelihatnya AI ini kayak kuda ya bro. Ya pecut terus ya. Jadi kita yang harus menungganginya dengan baik. Bener. Kalau Tapi kalau dianya jadi kuda yang bisa mikir bisa ini, takutnya lu yang dinaikin kuda. Jadi lu yang di bawah. nah itu kalau biasa ya. Kadang ada member-member baru ya bro ya yang belajar saham Iya, nih iya, misalnya. Dia tuh males. Pengennya tanya AI aja, saham ini boleh beli nggak? Nah menurut gue itu salah. Nah, Itu lu harusnya tanyanya, lu suruh dia cari datanya, data keuangannya, data apa, ringkas. Lu decide nih boleh beli atau enggak. Kalau lu langsung AI boleh beli atau enggak, ngawur pasti jawabannya. Nah salahnya orang biasanya di sini. sama kayak tadi gue kemarin tuh habis podcast ini gue udah 2 kali ngomongin orang ini. Eh, Jadi beliau ini driver Oke, mengisi waktu luangnya bikin lagu oke. pakai AI. Nah, dia ini liriknya dia nggak nyerahin ke AI bro. Dia bikin sendiri liriknya. Sekarang lagunya viewersnya miliaran. Udah terbit. Sudah terbit. Oi. Viral di TikTok. Bahkan penyanyi-penyanyi besar, selebgram besar, bahkan gue sendiri pakai lagu itu. Judulnya Veronica. Veronica. Oke. Jadi lirik dia tulis tapi nada apa segala macam. Nada dan hasilnya sekarang viral se-Indonesia. Manggung orang pada hafal, DJ semua pada pakai lagu itu.
Dan lu bisa bayangin bro, dia itu bikinnya bukan di komputer, bukan di studio, pakai AI di HP. Wah, mantap itu. Dan dia bisa mendapatkan penghasilan tambahan entah berkali-kali lipat atau puluhan kali lipat dari gajinya. Karena dia bikin lagu pakai AI terus viral. Terus malah jadi ada undangan manggung. Beliau ini hebat menurut gue, menginspirasi. Walaupun kita anggap wah nggak mungkin lah AI bisa begini. Ternyata itu it's happen now. It's happening. Nah, ini bagus bro. Semoga lu lebih banyak ngomongin beginian ya. Karena Iya. orang tuh masih banyak nganggep AI cuma buat gue tanya, jawab dah selesai. Itu dia. Lu nggak pakai potensinya banyak sekali gitu. Banyak sekali. Di luar mah udah sampai AI-nya udah sampai connect ke rekening perbankan kita bro. Kalau di US gitu. Jadi AI-nya setiap hari udah updatein lu keuangan lu gimana, pengeluaran lu apa semua itu. Kalau kita kan belum nyentuh ke arah sana lah gitu. Iya. Itu masih banyak potensi lah. Nah, bro kalau ditanya, misalnya lu akan milih karyawan Oke. atau tim, lebih penting dia skillnya jago nggak bisa AI atau skillnya biasa tapi AI-nya jago? Tergantung dia bagian apa. Kalau bagian mungkin nyari research, oke, menurut gua skill lu biasa AI. Tapi kalau bagian desain, gue butuh lu desain. Lu ada skill desainnya. Gitu. Oh. Karena AI, gue kan juga penasaran. Gue dulu freelance designer bro. Oke. Gitu. Jadi gue suka penasaran nih, coba nih lu Gua bikin juga branding lagi buat desainer. gini-gini gitu. Branding gini. Nggak bisa, lu nggak ada taste-nya. AI itu nggak punya taste. Gitu. Iya. Lu mungkin kasih reference, gue mau kayak gini, baru dia bisa bikin. Tapi kalau dari nol, coba dong bikinin gue kayak gini. Nggak sesuai standar gue pasti. Sesuai. Nah, jadi tergantung nih. Kalau kayak tadi ya, kalau admin ya mungkin lu jago AI. Oke. Bener. Finance lu jago AI, oke. Yang penting lu tahu peraturannya, standar-standarnya, oke. Kalau desainer nggak boleh. Desainer lu harus paham desain dulu deh. Lu kalau mau pakai AI boleh. Gue bilang anak-anak Stockwise, lu mau pakai AI boleh. Tapi lu harus kasih instruksinya bagus, sesuai gitu. Jangan asal main pencet Jangan aja asal ya. bikin Prom post soal aja, ini, prom. nggak bisa itu jelek hasilnya. Karena AI yang bagus juga promnya harus bagus dari Prom kreatif banget. Harus lengkap banget promnya Harus kan. lengkap banget Nah, promnya. Tapi kan buat lu kasih prom lengkap, lu harus paham bidangnya, topiknya. Gitu. Kalau bro disuruh pilih aplikasi AI apa aja yang sangat bro butuhkan dalam sehari-hari? Gua paling sering chat sama cloud. ChatGPT. Cloud gua. Oh nomor 1 cloud. Anthropic Cloud. Gua nomor 1 sekarang dia. Oke. Gitu. Kedua Grok. Kedua Grok. Ketiga ChatGPT. Ketiga ChatGPT. Kenapa? Karena gue suka iseng bro. Gue pernah subscribe semuanya. Terus pertanyaan yang sama atau problem yang sama gue tembak nih ke semuanya gitu. Oh, sama Nah dari aja hasilnya gue paling cocok ke cloud gitu. Karena gue kan mungkin lebih banyak research, lebih banyak coding gitu-gitu. Itu cloud. Kalau buat bikin gambar, misalnya lu mau bikin gambar, bikin infografik, bikin chart, itu ChatGPT bagus. Oke. Kalau Grok buat research karena dia punya data X, data Twitter. Jadi biasa real time omongan orang tuh dia udah dapat. Grok. Ya si Grok. Nah, jadi ya gue suka iseng bro. Berarti lu juga gitu ya bro ya? Iya, gue sekarang terutama di 1 tahun terakhir sih. Iya. Udah AI banget gue. Bagus. Jadi kalau buka laptop tuh baru buka langsung isinya AI. Itu gue start day-nya tuh discussion lah sama AI. Gue punya ide begini, tanya dulu. Mantep. Even mau bikin bisnis juga gitu bro. Sampai gue mau bikin logo, gue udah bikin pas sama desain grafis. Gue tanya nih sama dia. Gue udah bikin desain. How you think about this gitu. Dan gue tanya sama tadi ChatGPT, Gemini, Gemini ya. Cloud. Tanya tiga-tiganya. Terus nanti habis itu dirangkumin, dari tiga-tiganya kan udah ngejawab. Mana nih jawabnya menurut gue paling make sense. Dan habis itu jawab paling make sense, gue lanjutinnya di itu, nggak tiga-tiganya lagi. Oke. Baru gue dalemin, gue gali gitu sih. Ini bakal susah sih ngelawan bro. Susah. Bakal susah ngelawan lu bro. Ini lu, soalnya apa iteration lu bakal cepet banget soalnya. Iya. Itu udah mantap sih itu. Keren. Iya. Untuk usaha sih juga menurutku sangat membantu. Kalau gua kan sekarang AI udah pada bisa connect ya ke Google, ke Gmail, ke Google Drive gitu ya. Ada beberapa data bisnis yang gue buka kayak AI, gue suruh summary juga, bikin dashboardnya gitu. Jadi daripada gue liat Excel, gue liat Word, gue liat apa, biar dia yang buka, dia yang tarik data, dia bikin dashboard, udah gue liat dashboardnya aja. Itu enak. Berarti bener ya, industri yang akan besar di masa depan tuh AI industry. Menurut gue yes, sekarang kelihatan di luar bro. Iya, Sayangnya bro ya, Indo kita tuh kurang terdampak bro dari booming AI ini bro. Bisnis teknologi yang gedenya di US. Oke. Pabrik-pabrik yang bikin chipnya di Taiwan. Pabrik yang bikin storage-nya di Korea. Makanya bursanya terbang terus, sahamnya terbang terus. Sayangnya kita nggak ada. Mungkin kita nanti kecepatan paling di data center doang. Selain itu kita nggak terdampak. Itu sayangnya sih. Jadi kita miss out di booming AI ini sekarang masih miss out.
Oke. Nah, kalau Mas Bro lihat sendiri ya, sekarang kan eranya orang mulai banyak yang mau jadi afiliator ataupun live shopping dan lain-lain. Kalau Bro melihat ini akan panjang atau hanya sementara waktu? Kalau berkaca dari Cina sih panjang ya bro ya. Panjang Di ya? Cina sih gila banget tuh Gila afiliator yang banget gue sih. tahu. Mereka sampai nonstop gitu. Mau di Jualannya udah sampai jembatan-jembatan ya. jualannya juga sampai jual baju aja udah cepet banget. Pakai 1 detik lepas, pakai 1 detik lepas Iya, gitu. iya, Ini iya. di Indo sih belum ada yang level kayak gini. Iya, Menurut gua kalau kita lumayan liatin negara maju lah bro. Kita pasti di Oke. belakang dia. Kalau dia masih ada, di kita juga pasti jalan. Jadi itu akan Masih sih menurut gua. Itu gede lah. Sekarang afiliator bukannya gede banget ya. gede. Apa revenue afiliator tuh gede Karena banget. sekarang banyak orang-orang di rumah aja. Dari rumah nih kerjanya. Cuman nge-affiliate dengan dia bikin konten. Bukan artis ya. Iya. Bikin konten dan lain-lain. Ada yang penghasilan mungkin pas kerja under UMR atau UMR. Tiba-tiba sekarang puluhan juta. Mantep. Bahkan ratusan juta. Itu. Banyak tuh aku ketemuin orang-orangnya. Karena aku banyak kerja sama brand-brand lokal untuk live shopping. Waktu aku ngobrol sama mereka. Jadi aku itu diajak untuk berpikir sama teman-teman afiliator ini yang kerja dari rumahnya masing-masing. Dan kebanyakan ibu-ibu loh bro. Oh. Yang bisa Bagus ngasilin dong. segitu. Dan ada yang udah bisa bangun rumah. Ibu-ibu ini ngalahin suaminya nih. padahal. Ngalahin bro. Waduh. Makanya suami-suami juga jangan mau kalah nih Iya ibu-ibu. harus betul. Jangan kira mereka scroll TikTok doang nih. Kecuali ibu-ibu yang mau cuman scroll TikTok, Scroll terus komen-komen shopping. orang ya. Tapi scroll tapi sambil dia masukin barang. Oh itu bagus, itu keren ya. Nah, ini afiliator memang apa ya? Mungkin bidang yang agak underappreciated gitu ya. Orang kan suka kayak aduh lu ngapain sih kayak gitu-gitu. Iya, Tapi iya. itu banyak bagus lah. Karena afiliator ini sekarang misalnya Mas mau bikin warung nih. Sama jadi afiliator. Kemungkinan afiliator akan lebih bagus. Karena warung mungkin Mas harus modal kan bikin tokonya. Ya. Beli barang-barangnya. Afiliator yang penting lu menarik, lu cakep, lu ngomong bagus. Atau lu bahkan bikin dia menarik sekarang ada afiliator nggak nunjukin muka Mas. Langsung ke barangnya aja ya. nggak pakai dianya. Nggak pakai. Oh gitu ya. Jadi sekarang tuh cuman bahkan dia ngevideoin aja tahu hooknya di mana, udah masukin link. Boleh gue mulai afiliator. Kan market lagi susah bro. Iya, kan apa aja dicoba ya. Iya cari peluru. Iya. Menarik tuh menarik. Menurut Mas, industri apa sih yang paling akan sangat tergantikan di masa depan? Tergantikan kalau kita ngomong sama tadi ya kita lumayan dalamin AI ya. Iya. Yang tergantikan itu bidang-bidang dan pekerjaan yang menurut gua AI bisa gantiin. Finance bisa, law bisa menurut gua. Gitu. Menurut gua ke arah sana. Yang lu nggak butuh otak, lu mikir sendiri, nggak butuh moral gitu loh. Iya, Yang bener-bener A ya A, B ya B. Nah itu AI pasti ganti semua. konten kreator juga mungkin. Konten kreator menurut gua enggak. Itu lu butuh taste, lu butuh Iya. bisa nge-guide orang, lu butuh menarik. AI nggak bisa bro. Bener-bener. Ya ada sih bro, udah ada AI influencer, tahu ya pasti dong. Tahu Ya. Nah, tahu. tapi kan itu menurut gue lebih terbatas lah. Itu ke konten-konten yang mungkin ya kasar ngomong mungkin cowok-cowok yang cari gambar-gambar nggak jelas gitu-gitu. Fantasi aneh-aneh Iya. ya. Tapi kalau yang bener-bener ada bobotnya itu AI influencer menurut gue belum ya. Gitu. Mungkin bisa aja. Tapi mungkin butuh sosoknya. Misalnya contoh lu bro, lu mau bikin, lu nggak sempet nih sibuk, tapi gue pengen bikin konten bahas investasi. Nah lu Digantiin AI, iya. lu tapi AI-nya lu, muka lu, suara lu ngomong itu mungkin oke. Bener, Tapi kan butuh lunya. betul. Tapi kalau bener-bener nol, ini muka AI doang ngomongin hal-hal yang berbobot, menurut gua orang lihat orangnya di balik itu siapa. Tapi di China bro katanya ada sekarang mereka live bro, live shopping. Dianya cuman 2 menit, 3 menit. Abis itu udah 20 jam ke depan AI yang gantiin dengan muka dia. Pasti bro, kayak barusan Dan gua bilang, offsetnya gila. Pasti, kayak gue bilang, jadi basically tapi gua yang tidak beristirahat gitu. Itu kan ya enak banget kan bro, ibarat lu kalau nonton Naruto bro, gue bisa kage bunshin gitu. Buat tidur bunshin gue yang kerja, ya Gantiin, enak banget bro, iya. Tapi ya itu di luar udah memanfaatkan itu. Indo belum, masih boro-boro. Tapi pastilah ke depannya pasti. Gue udah ketemu beberapa sih AI influencer Indo udah ada sih. Iya, Gitu. ada yang follower udah gede-gede loh. Iya, AI benar. influencer. Dan banyak yang nggak sadar bahwa itu AI. Iya, banyak yang nggak Gitu. sadar. Nah, itu udah Di mulai. Dubai itu gue liat banyak banget tuh sekarang ya. Di luar Jadi banyak banget, kayak bro. ngomongin soal finance, edukasi gitu-gitu udah Di luar pakai sangat AI banyak semua. sekali. Ya jujur bahkan kayak bro si Andri banyak scam pakai AI-nya dia, bro. Dia ngomong si Andri Hakim. Heeh. Banyak AI yang pakai foto dia, video dia ngomongin hal-hal nge-scam, bro. Ngajak titip iya, gua juga dana pernah lah gitu. apa. Iya itu. Banyak banget Ditaruh sekarang. di judul lah ya, di mana. bener, Aduh, gitu. ngeri itu.
Kan takutnya amit-amit kalau ada let's say pihak berwenang yang lihat itu kan yang salah muka kita, Bro. Iya, Nah, ya itu. walaupun nggak Jadi salah ya, nggak tapi salah walaupun itu bukan kita. bukan kita ya, tapi ribet aja lah Iya, ya. muka lu nih lah. Gitu. Untuk era sekarang, menurut Mas ini kita lebih penting kerja keras atau keputusan yang tepat? Keputusan yang tepat. Kalau lu kerja keras di keputusan lu yang salah, di bidang yang salah percuma. Gitu. Mau keras sampai kayak gimana lu, ya gimana ya, gue biasa ambil contoh let's say tukang bangunan deh misalnya contoh ya. Ini bukan merendahkan profesi gitu ya, tapi ambil contoh lah. Kerja keras nggak? Keras banget. Mungkin lebih keras dari gua, tapi kan bidangnya ya lu di tukang bangunan mentoknya mau kemana sih? Oke. Gitu loh. Nah, tapi dibalik kok, Bro, kita di bidang yang tepat, let's say di bisnis, di keuangan. Bidangnya udah tepat nih, tapi kalau lu nggak kerja keras, sama aja bohong. Lu average aja. Gitu. Jadi kombinasi, tapi menurut gua bidangnya dulu. Bidangnya udah dapat, baru lu kerja keras di sana. Nah, kan kalau keputusan tepat ini kan biasanya penting banget dilakukan, apalagi pemimpin. Kalau Bro dikasih kesempatan menjadi Menteri Keuangan, kan Bro suka Waduh. banget bidang keuangan. Waduh, oke. Suka banget bidang keuangan kan Bro Ya, kan? gue hidup dari bidang keuangan lah. Heeh. Tiba-tiba lu jadi Menteri Keuangan. Keputusan yang bakal lu lakuin apa supaya rupiah menguat? Menurut gua kebijakan ini dalam berkomunikasi. Menurut gua itu lebih komunikatif lah. Jadi gini, sekarang problemnya menurut gua yang kita lihat rupiah ini makin lemah terus. Padahal kemarin suku bunga udah naik, tetap aja makin lemah, baik lagi ke atas. Problemnya itu sebenarnya kepercayaan. Gitu. Investor luar semua tuh lagi nggak percaya sama lu. Lu ngomong A beneran nggak lu kerjain A? Lu ngomong B beneran nggak kerjain B? Udah gitu ngomongin dadakan lagi. Nah, menurut gue yang perlu diperbaiki sekarang sebenarnya itu doang. Komunikasinya. Pas kita mau ada kebijakan baru nih, dari jauh-jauh hari udah info, oke rencana kita mau kayak gini ya, jelas semua data transparan, orang bisa lihat satu pintu kasih informasinya. Jadi nggak ada kita announce kebijakan A, ntar media ini ngomongnya beda, yang sini ngomongnya beda, yang situ ngomongnya beda. Nah itu kan itu yang bikin sekarang asing keluar gitu. Kalau gue jadi Menkeu selain ganti kebijakan lain, menurut gue cuma itu komunikasi aja. Gitu. Karena investor gue juga sama, investor uang asing apa semua mereka takut tuh ketidakpastian, Bro. Gue nggak tahu nih lu besok ngomong apa lagi, gue nggak tahu lu minggu depan ngomong apa lagi gitu. Tapi kalau lu jelas komunikasinya selalu jelas, terstruktur, nggak ada main asal ngomong, main asbun, itu pasti menguat lagi otomatis. Komunikasi yang utama Komunikasi. ya. Tapi proper ya, maksudnya jangan komunikasi asal ngomong gitu, komunikasinya proper gitu. Step by step keluar data, keluar publikasi data segala macam. Itu akan berubah ya. Menurut gue itu akan berubah. Jadi apa ya, kayak indirect gitu loh, Bros. Makanya sekarang simpel kalau orang ngomong kemarin, oh rupiah melemah gara-gara hal A. Oke, biasa BI naikin suku bunga, rupiah menguat kok. Buktinya enggak. Kenapa? Karena masalahnya bukan cuma di suku bunga lu, bukan cuma di lain-lain, enggak. Masalahnya itu udah struktur ini. Orang udah gak percaya, satu. Kedua, kebijakan lu berubah-berubah. Gitu. Ketiga, ya bahkan ada perusahaan yang udah invest gede di Indo karena kebijakan A, mendadak main dicabut kebijakannya. Dia udah terlanjur invest gitu. Itu banyak contoh-contohnya di berita banyak loh. Perusahaan otomotif juga ada. Perusahaan tambangan juga ada. Banyak yang kayak gitu. Nah, itu semua sebenarnya masalah komunikasi aja. Kalau Mas lihat sendiri, aku pernah dengar berita nih, akan ada keputusan, nggak tahu ya ini benar atau enggak, mendelete beberapa 00 di uang kita. Oh, redenominasi. Redenominasi. Ya, Menurut Mas itu bakal bagus atau enggak? itu sebenarnya persepsi. Tapi menurut gue persepsi itu apa ya? Kalau semua orang itu bagus, itu sesuatu yang bagus. Tapi itu hanya merubah persepsi. Itu nggak bikin mendadak rupiah jadi kuat, sebenarnya enggak. Enggak ya? Nilainya sebenarnya sama aja, cuman persepsi lo aja, ilusi. Kalau di saham tuh ada yang namanya stock split juga sama, Bro. Iya. BCA 5 tahun lalu harganya 30.000. Dia stock split jadi 3.000. Apakah BCA jadi jelek? Harganya anjlok dari 30.000 ke 3.000? Sebenarnya enggak, sama aja. Cuman dia perbanyak lembar. Jadi secara valuasi sama, secara nilai sama, secara keuangan sama, secara pendapatan sama. Cuman persepsi lu kesannya jadi murah. Itu juga sama, Bro, redenominasi ini. Nggak mendadak rupiah jadi kuat, enggak. Tapi persepsi lu bahwa dulu $1 17.000, 18.000 nih, sekarang jadi misalnya 1.800 doang nih, kok kita kuat. Nah itu persepsi, itu confidence. Nah itu balik lagi circular ekonomi nanti bagus lah. Tapi itu udah ngomong dari kapan, Bro, nggak jadi. Enggak terjadi ya. Itu bagus sih tapi padahal. Tapi itu bagus. Bagus, menurut gue bagus. Oh.
Menarik ditunggu ya. Bagus lah secepatnya. Jangan tunggu inflasi sampai kayak Zimbabwe, entar ada $1 triliun Zimbabwe tapi lu nggak bisa pakai itu buat beli roti. Buat apa? Jadi lu termasuk yang mendukung. Menurut gue itu positif. Semua rata-rata sebenarnya gue dukung bro kebijakan. Yang penting dijalaninnya tuh yang bener. Eksekusinya bro. Ngomong mah gampang, rencana begini, rencana transparan, eksekusinya. Itu dia Mas Douglas, terima kasih banyak sharing-sharingnya. Siap. Mungkin terakhir kasih tips dong buat teman-teman yang ada di rumah, yang sekarang mereka juga misalnya investor-investor di saham. Di situasi sekarang, apa tips-tipsnya menurut Mas yang harus dilakukan dan kedepannya mereka harus gimana gitu? Satu, ini waktunya introspeksi diri. Oke. Kalau lu nyangkut, lu harus cek lu nyangkutnya kenapa. Apakah lu beli ketinggian? Apakah lu nggak ngerti apa yang lu beli? Atau emang sebenarnya gue beli udah bener, perusahaannya udah bagus, tapi karena makro aja. Nah, kalau lu bisa ngebedain ini, menurut gue, lu udah lebih baik dari 90% retail investor di luar sana. Karena kebanyakan asal beli bro. Kebanyakan asal ikut-ikutan, denger beli. Nyangkut panik, pusing. Tapi kalau ya kayak gue ada beberapa yang gue nggak pusing, kenapa? Karena gue tahu, oh ini bagus, cuma sekarang diskon makin murah. Apakah gue akan serok? Ya mungkin nanti dikit-dikit pelan-pelan, jangan langsung all in. Tapi lu harus tahu dulu apa yang lu beli. Itu satu. Kedua, sabar. Sabar ini sebenarnya susah diomongin sih bro, mesti lu kena dulu gitu. Lu udah kena market crash, anjlok, lu balik miskin, nanti lu udah recover balik lagi ke atas, nah baru lu ngerti, oh ya ternyata gue hanya perlu sabar. Tapi kalau lagi crash begini memang disuruh sabar tuh susah gitu, kayak aduh gimana nih, ini besok merah lagi, ini kebijakan baru lagi, ini ngomong ini lagi, ARB lagi sahamnya gitu, ini susah sabar. Nah itu lu harus ngerasain sendiri, lu harus ngelewatin. Nah paling kalau buat pelajaran ya, buat sabar ini adalah lu tarik panjang. IHSG kita lu tarik panjang 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Crash banyak, balik lagi kok. Udah lihat 98, 2008 crash, balik lagi, 2020 crash, balik lagi. Ini juga sama, ini crash bakal balik lagi. Kapan gua nggak tahu. Begitu makro membaik, apa semua sentimen membaik, pasti balik arah. Ya lu sabar aja, tungguin itu. Long run lah ya. Selalu invest in the long run sih. Kalau lu main jangka pendek, lu nggak apa-apa bisa sabar. Tapi kalau lu main jangka panjang, lu uang dingin, emergency fund lu aman, tahan aja, pasti balik kok. Dengan catatan lu beli emang perusahaan bagus ya. Jangan perusahaan-perusahaan aneh-aneh nggak jelas gitu. Itu sih. Last one question. Siap. Apa financial advice terbaik dari Mas Douglas untuk teman-teman yang nonton? Kalau di Indonesia mungkin jangan FOMO. Okay. Sesimpel itu, jangan FOMO. FOMO ini sekarang zaman sosmed bro. Dimana semua di sosmed tuh lu akan lihat bagus-bagusnya doang, menang-menangnya doang, conconnya doang gitu. Dan lu jadi merasa, oh gue kalau ikutan ini gue akan langsung kayak gitu. Itu lu jadi FOMO. Akhirnya lu jadi asal ikut, lu nggak ngerti. Nah, yang sebenarnya lu harus sebelum lu terjun, lu pahamin dulu. Yang penting sebenarnya itu. Jangan ikut-ikutan lah. Kalau lu paham, lu kena market crash, lu rugi, lu cut loss. Tapi lu paham, ntar lu pasti lu tahu lagi caranya balikin di mana. Gua salahnya di mana, lu perbaiki. Kalau lu cuma FOMO ya paling kena crash udah pensiun, nggak mau sentuh saham lagi, beres. Gitu. Alright, thank you bro. Thank you. All the Gua yang best. thank you. Semoga sukses buat kita semua dan semoga bisa bounce back lagi. Harus cepatnya semoga ya. Masih merah-merah nih kita. Kalau Kayak dikerokin. kalau kata Pak Purba 28.000 itu the moon. Oke, siap. Bakal gitu ya? Ya, Yakin ya? soon lah. Soon lagi. Maksudnya seiring waktu lah pasti nyampe. Pasti nyampe. Thank you semuanya. All the best yang udah nonton. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you.